Yayu, gadis berperawakan hitam manis yang berasal dari Blitar ini, baru saja bekerja sebagai SPG di salah satu departemen store di daerah Surabaya Selatan. Belum ada 1 tahun Yayu diterima kerja. Yayu hidup mandiri di Sidoarjo. Ia tinggal di kos-kosan yang beralamat di sekitaran Taman Sepanjang. Yayu boleh dibilang anak yang berbakti pada orang tuanya. Setiap bulannya di tanggal 17 selepas gajian, ia pasti menyisihkan uang gajinya untuk ibunya. Biasanya, Yayu bakal menyisakan uang untuknya 500.000 saja. Selama tinggal mandiri di Sidoarjo, circle pertemanan Yayu biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan. Selayaknya gadis muda kebanyakan, Yayu bukan hanya berteman dengan teman wanita saja, tapi juga dengan teman pria. Selain berteman dengan teman pria yang ada di tempat kerjanya, Yayu juga punya teman pria di luar tempat kerja. Salah satunya bernama Aldo. Aldo juga sama dengan Yayu, tinggal mandiri di kos-kosan. Aldo juga seumuran dengan Yayu. Pemuda tampan ini berasal dari Pekalongan. Sekedar info saja, jika Yayu berada di Sidoarjo untuk bekerja dan setiap bulannya kirim uang kepada ibunya, maka Aldo berada di Sidoarjo untuk melanjutkan pendidikannya. Aldo juga bekerja setengah hari di sebuah bengkel motor. Selain upah dari bengkel motor, Aldo juga menunggu kiriman dari orang tuanya. Sebenarnya, Yayu memandang Aldo tak sama dengan teman prianya yang lain. Di dalam hati Yayu ada percikan perasaan suka kepada Aldo. Yayu bahkan sering main ke kos Aldo. Dengan naik sepeda motor Vario milik Yayu, keduanya juga sering keluar bersama. Yayu sebenarnya sudah memberi sinyal kepada Aldo tentang perasaannya. Aldo pun sebenarnya juga tahu jika Yayu suka padanya. Namun hubungan mereka masih sebatas teman main saja. Yayu berkenalan dengan Aldo sejak Oktober 2016. Selama berteman dengan Aldo, Yayu lumayan sering jalan bareng dengan Aldo. Kepada Aldo, Yayu bercerita tentang kehidupan pribadinya, termasuk upah yang dia dapat setiap tanggal 17. Bisa jadi, mengapa Yayu sebegitu terbukanya dengan Aldo, lantaran hatinya yang terpicut dengan Aldo. Untuk Aldo sendiri, lantaran kedekatannya dengan Yayu, Aldo bisa leluasa menggunakan motor Vario Yayu. Yayu yang bekerja sebagai SPG di Royal Plaza memiliki jam kerja yang berbeda-beda sesuai dengan shiftnya. Seperti tanggal 18 Desember 2016, Yayu masuk kerja shift sore. Biasanya Yayu bakal keluar gedung sekitaran jam 11 malam. Malam itu sekitaran jam setengah 12, Yayu menelepon kakeknya. Bahkan saat itu Yayu sempat ditawarkan nasi goreng oleh kakeknya. Namun setelah setengah jam, Yayu tak juga sampai. Saat dihubungi, nomor telepon Yayu masih aktif, tapi tak diangkat. Saat dihubungi kedua kalinya, handphonenya sudah tidak aktif. Hingga dini hari, Yayu juga belum memberi kabar dan juga tak bisa dihubungi. Merasa curiga, pihak keluarga yang ada di Sidoarjo sempat pergi ke Royal Plaza Mall, tempat Yayu kerja. Namun tak bertemu dengan Yayu. Semenjak saat itu, Yayu tak pernah memberi kabar lagi kepada keluarganya dan tak datang juga ke rumah kakeknya. Keluarga pun berupaya terus mencari Yayu, termasuk membuat laporan orang hilang. Barulah pada tanggal 22 Desember 2016, keluarga mendapat kabar jika ada jasad perempuan ditemukan terapung dan tersangkut di Kaliondo, dekat dermaga wisata mangrove Wonorejo. Setelah jasad diangkat dan divisum, dari pihak kepolisian memastikan jika korban dibunuh terlebih dahulu dan kemudian sengaja dibuang ke aliran Sungai Jagir hingga terbawa arus menuju Laut Pamurbaya. Hal itu didasarkan fakta-fakta hasil visum yang diberikan Rumah Sakit Dr. Sutomo, bahwa di jasad korban ditemukan luka tusuk di dada kiri, serta 2 lengan korban terlihat menghitam. Diduga jika kedua tangan korban dipegang dengan kuat oleh pelaku. Pada tanggal 23 Desember 2019, keluarga Yayu datang untuk memeriksa jasad tersebut. Dan setibanya di sana, keluarga memastikan jika jasad tersebut benar milik Yayu. Lantas, di esok harinya, tanggal 20 Desember 2016, jasad Yayu dimakamkan di kampung halamannya di daerah Blitar.
Pihak kepolisian setempat lantas melakukan penyidikan untuk mengungkapkan siapa yang sudah membunuh Yayu. Penyidikan pun dimulai dari keterangan keluarga, teman kerja, dan tentunya warga di sekitar kos-kosan Yayu. Tak sampai di situ saja, penyidik pun memeriksa akun sosial media milik Yayu. Di tanggal 18 Desember 2016, sekitaran hampir pukul setengah 8 malam, Yayu memposting kalimat sindiran kepada seseorang. Status itu menjadi tulisan terakhir yang diketik Yayu di halaman akunnya. Dari postingan itu, polisi menduga jika orang yang dimaksud Yayu sakit hati dengan tulisan itu. Maka orang itu nekat membalas sakit hatinya dengan membunuh Yayu. Dari keterangan teman-temannya, diketahui jika Yayu pernah menjalin hubungan asmara dengan pria yang bernama Ramadan. Karena itulah, Ramadan pun dijemput dan diperiksa berjam-jam oleh penyidik. Pemeriksaan pihak kepolisian kepada Ramadan tentunya membuat keluarga ketakutan. Mereka yakin jika Ramadan tidak mungkin melakukan hal sekejam itu pada Yayu. Didasarkan pada keterangan Ramadan dan kemudian keterangan saksi lainnya, maka penyidik merasa jika semuanya sinkron, Ramadan tak terlibat bahkan tak tahu apa-apa. Penyidik lantas menggali keterangan lainnya dari teman-teman Yayu. Pengembangan penyidikan pun mengarah pada Aldo, pria yang disebut-sebut salah satu saksi lagi dekat dengan Yayu. Aldo pun dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Saat di hadapan penyidik, Aldo mengatakan jika tanggal 18 malam dirinya sedang nongkrong di warung sekitaran kos di daerah Bungurasih hingga dini hari. Didasarkan keterangan Aldo, polisi bergerak ke warung yang Aldo ceritakan. Setibanya di sana, polisi bertemu dengan pemilik warung. Saat ditanyai, pemilik warung itu bercerita jika terakhir kalinya Aldo datang ke sana pada tanggal 17, bukan 18. Itu artinya Aldo berbohong. Aldo lantas diperiksa ulang. Disinilah polisi sudah yakin jika Aldo lah pelakunya, lantaran Aldo yang tidak konsisten dan berbelit-belit memberikan keterangan. Meskipun begitu, Aldo tak juga mau mengakui perbuatannya. Sementara itu, keluarga Yayu juga yakin jika Aldo lah pasti pembunuh Yayu. Lantaran belakangan hari sebelum Yayu meninggal, Aldo sering bersama Yayu warawiri dengan motor Vario milik Yayu. Guna pengembangan penyidikan, polisi mencari tahu siapa-siapa saja teman Aldo. Dari sinilah terungkap nama Clinton. Clinton adalah teman sekamar Aldo yang juga teman SD-nya dulu. Clinton pun dicari. Polisi akhirnya bertemu dengan Clinton di daerah Keputih. Waktu itu Clinton menginap di rumah temannya yang lain. Saat diperiksa, Clinton awalnya mengaku tak tahu sama sekali perihal meninggalnya Yayu. Namun lantaran pengalaman penyidik, Clinton akhirnya mengakui juga jika dirinya dan Aldo lah yang sudah membunuh Yayu. Motif atau alasan mereka lantaran mereka ingin menguasai harta Yayu untuk membayar uang kos-kosan. Di sini juga diketahui jika Clinton beberapa bulan belakangan ternyata hanya menumpang di kamar Aldo. Terus-terusan ditagih uang kos, Aldo pun pusing. Ditambah lagi dirinya sudah tak bekerja lagi di bengkel. Uang yang ada di tangan pun hanya cukup untuk makan, bahkan kurang. Sementara itu Clinton yang sudah beberapa waktu menumpang tidur di kos Aldo menanyakan apakah sudah ada uang untuk bayar kos. Aldo yang sudah bingung lantas teringat pada Yayu. Aldo teringat jika setiap tanggal 17 Yayu bakal gajian. Paling tidak ada 500.000 di tangannya. Ternyata Clinton juga kepikiran hal yang sama. Keduanya pun lantas berencana merampas uang Yayu. Untuk mematangkan rencananya, keduanya pun meminjam parang teman mereka. Memanfaatkan perasaan Yayu pada Aldo, pada tanggal 18 Desember 2016, Aldo menghubungi Yayu dari BBM. Saat itu Aldo menawarkan diri untuk mengantarkan Yayu kerja. Kendaraan yang dipakai adalah milik Yayu, namun Yayu menolaknya. Aldo tak mau habis akal. Malam harinya Aldo mengajak Yayu bertemu. Alasannya karena Aldo punya kejutan untuknya. Aldo bakal menyatakan sesuatu padanya.
Yayu yang memang berharap akan dijadikan kekasih oleh Aldo, saat itu terpikir olehnya ia bakalan ditembak oleh Aldo. Aldo lantas meminta Yayu untuk menjemputnya di kos. Yayu pun menerima ajakan Aldo. Nantinya sehabis kerja, Yayu bakal singgah ke kos Aldo. Dan malam harinya selepas pulang kerja, Yayu pun datang menjemput Aldo ke kosnya. Tanpa curiga dengan motor Vario milik Yayu, ketiganya berboncengan untuk membeli nasi goreng. Mereka pun singgah di salah satu kafe yang ada di Jalan Dukuh Menanggal. Saat itu Clinton berbisik ke Yayu jika Aldo bakal menyatakan perasaannya. Aldo dan Clinton lantas membawa Yayu jalan-jalan. Hingga pada pukul 00, mereka pun berhenti di kawasan Rolak Gunung Sari. Aldo kemudian meminta Yayu menutup matanya. Lantas Yayu digiring ke bibir sungai. Sesampainya di bibir sungai, Aldo meminta Yayu untuk duduk dan harus tetap memejamkan matanya. Saat itu Yayu menuruti perintah Aldo, lantaran dirinya berpikir jika bakal ditembak Aldo. Namun sebenarnya disinilah detik-detik akhir dari hidup Yayu. Gadis muda itu lantas diserang dengan sajam oleh Clinton. Sementara itu Aldo memegang tangan Yayu dengan kuat agar tak melawan. Yayu pun meninggal di tempat. Setelah Yayu tak lagi bernyawa, mereka lantas membongkar tas Yayu. Sialnya, ternyata mereka hanya menemukan uang 80.000 saja. Sebelum pergi, keduanya pun menghanyutkan jasad Yayu ke sungai. Setelah itu, Aldo mengajak Clinton keliling dengan sepeda motor Vario Yayu. Nantinya, tanggal 22 Desember, jasad Yayu bakal ditemukan di aliran sungai hutan mangrove Wonorejo. Pada tanggal 17 Juli 2017, Pengadilan Negeri Surabaya memvonis 2 tersangka, Aldo dan Clinton, dengan hukuman penjara 15 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.